Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lailatul Sa'idah, para pemirsa MBS TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir membersamai malam Bapak Ibu pemirsa MBS TV dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian pernak-pernik Ramadan 1444 Hijriah PPM MBS Jakarta. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan talk show dengan materi atau tema ru'yat dan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah. Ya, tak lupa selawat salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa MBS TV dimanapun Anda berada dirahmati oleh Allah, sudah hadir bersama kita tentunya pada kesempatan hari ini pemateri yang juga ini adalah alumni dari PPM MBS Jakarta dan sudah mengabdikan dirinya di PPM MBS Jakarta untuk menjadi pengajar mapel syar'i. Alhamdulillah, selamat malam Ustaz. Selamat malam, Ustaz. Ya. Alhamdulillah bisa berjumpa. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya. Seperti kita tahu, mungkin pemirsa televisi yang setia stay tune selalu di MBS TV Jakarta, selalu menyaksikan video-video yang dari MBS TV. Ya, silakan untuk selalu senantiasa share dan juga tak lupa untuk subscribe channel kami MBS TV Jakarta. Baik, untuk materi kita pada kesempatan malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi mengenai ru'yat dan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah. Ya, bersama kita ada Ustadz Mohan Ahyar Fuad LC. Ya, beliau ini adalah pengajar mapel syar'i di MBS Jakarta. Beliau juga menjadi sekretaris umum PCIM Mesir tahun 2020 sampai 2022 dan juga aktivis AFDA atau Association of Falak Deep Analysts. Kajian falak di bawah naungan MCIS yaitu Muhammadiyah Center for Islamic Studies di PCIM Mesir. Ya, mungkin Ustadz Mohan kita ngobrol santai saja ini ya. Iya, santai saja ya. Serius tapi santai ya. Ya, materi kita kali ini seputar ru'yat dan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah. Mungkin kita bisa mulai dari pembahasan tentang kalender terlebih dahulu. Jadi mungkin sebenarnya bagaimana sejarah kalender Hijriah, kenapa bisa menjadi kalender umat Islam? Ya. Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, Ustadz Singgi dan pemirsa MBS TV dimanapun Anda berada. Jadi berbicara tentang kalender ini Ustadz ya. Jadi kita sebagai umat muslim di Indonesia, kita mengenal ada dua kalender yang biasa kita gunakan untuk menjadi patokan waktu kita selama sehari-hari. Yang pertama adalah kalender Hijriah atau kalender Komariah bahasa lainnya, atau dalam bahasa Inggris ini juga biasa dikenal dengan nama lunar kalender. Kemudian yang kedua adalah kalender Masehi atau kalender Miladiyah. Ya, dalam bahasa Inggris ini disebut dengan solar calendar. Kalau kalender Masehi, pemirsa sekalian, itu adalah kalender yang memiliki patokan yang berpatokan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya, makanya ini juga disebut dengan nama solar calendar. Nah, sedangkan kalender Hijriah yang kita gunakan sebagai umat muslim, ini adalah kalender lunar kalender. Ya, jadi memiliki patokan atau berpatokan pada pergerakan bulan dalam mengelilingi bumi. Nah, makanya ini juga disebut dengan nama kalender Komariah karena Komar itu adalah bulan dalam bahasa Arab. Nah, ini pada mulanya memang disebut dengan nama kalender Komariah. Nah, lantas mengapa ini disebut dengan kalender Hijriah? Ini erat kaitannya dengan sejarah, Ustaz. Jadi sebenarnya pada masa jahiliyah, pada masa dahulu kala itu sebenarnya orang-orang pada masa itu sudah mengenal nama-nama bulan dengan sistem kalender Komariah ini. Akan tapi pada masa itu belum ada sistem tahun. Jadi tidak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu kapan ya. Kemudian sampailah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian pada masa itu terjadilah sebuah pertanyaan ya, pada saat itu ada dokumen yang bertuliskan bulan Sya'ban. Akan tapi tidak diketahui ini bulan Sya'bannya tahun kapan, terjadi pada tahun kapan. Kemudian akhirnya Khalifah Umar pada masa itu mengundang para sahabat untuk berdiskusi, ada yang mengusulkan untuk membentuk suatu sistem tahun, penanggalan tahun untuk umat Islam. Kemudian ada yang mengusulkan tahun 1 Hijriah itu diukur atau diambil dari patokannya adalah Nabi dilahirkan. Itu ada yang mengusulkan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan lagi tahun 1 itu dihitung dari Nabi diutus.
Kemudian ada juga yang mengusulkan tahun 1 Hijriah atau tahun 1 kalender Islam itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian akhirnya pendapat ketiga ini yang dipilih ya, karena ada beberapa alasan. Karena hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu yang pertama adalah sebuah momentum besar dalam Islam, pemisahan antara hak dan yang batil. Kemudian di situ juga ada momentum perluasan agama Islam yang tadinya hanya di Mekah kemudian sampai ke Madinah. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yang paling kuat adalah pada masa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu, para sahabat pada masa itu tidak ada khilaf. Jadi semua bersepakat kapan terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, seperti itu, Ustaz. Berarti ini bisa disimpulkan berarti kalender hijriah patokan awalnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya? Iya, betul. Jadi kalender yang memiliki patokan dari awalnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Akan tapi perlu digarisbawahi ini Ustaz, bahwa ketika Nabi Muhammad itu berhijrah, hari ketika Nabi Muhammad itu berhijrah itu bukan 1 Muharram, 1 Hijriah. Ya, jadi kalau dihitung itu hari ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah itu sekitar terjadi bulan Safar. Nah, akan tapi tahunnya pada masa itu tahunnya adalah tahun 1 Hijriah. Itu tahun yang dijadikan patokan. Nah, kemudian ketetapan ini, penggunaan kalender Hijriah ini baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar sekitar tahun 17 Hijriah. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara umum Ustaz gambaran kalender Hijriah secara matematis dan juga mungkin perbedaannya dengan kalender Masih ya. Ya, jadi kalender Hijriah ini berisi 12 bulan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran." Jadi 1 tahun itu berisi 12 bulan. Yang 1 bulannya terdiri dari sekitar 29,5 hari. Karena ini diukur dari pergerakan bulan atau revolusi bulan secara sinodis ya. Bulan mengelilingi bumi. Itu 1 tahunnya kurang lebih berarti totalnya ada sekitar 354 hari. Nah, bagaimana pembagian hari-harinya? Nanti kita mengenal dalam pembagian hari-harinya nanti ada metode yang digunakan, ada hisab urfi dan ada juga yang dinamakan hisab hakiki. Nah, kalau hisab urfi itu jadi hanya mengira-ngira saja. Jadi bulan Muharram itu selamanya akan berisi 30 hari, kemudian bulan Safar 29, kemudian setelahnya 30 lagi, 29, 30, 29 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ditotal sampai 1 tahun semua hasilnya 354 hari. Akan tapi kalender dengan patokan atau dengan cara menghitung dari hisab urfi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan ibadah kaum muslimin karena ini harinya tidak jelas ya. Karena kalau kita menggunakan hisab urfi ini, bulan Ramadan akan selamanya 30 hari dan Syawal akan selamanya 29 hari. Maka nanti akan ada metode lagi dalam menentukan bulan Komariah yang realnya itu seperti apa. Nanti ada hisab, ada ru'yatnya. Mungkin ini akan lebih jelas ya. Karena mungkin pemirsa juga perlu penjelasan lebih detail. Mungkin akan lebih enak kalau dibahas dengan mungkin papan tulis. Ya, betul. Ya. Bentar saya siapkan papan tulis. Ya. Ya, ini baik. Jadi kalau saya jelaskan menggunakan gambar, ya saya ilustrasikan dalam sebuah gambar bahwa ini mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa kelihatan ya. Jadi ini kalau saya gambarkan ini adalah ini adalah matahari. Saya gariskan atau saya kasih logo M di sini matahari. Kemudian di sini ada bumi. Nah, bumi. Kemudian di sini di antara matahari dan bumi ini ada bulan. Ya. Jadi bumi ini mengelilingi matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Kemudian di sini juga ada bulan, yang bulan itu juga mengelilingi bumi. Ini kita anggap saja bulan yang kecil ini ya. Bulan ini mengelilingi bumi. Lamanya waktu putaran bulan mengelilingi bumi, kemudian untuk sampai kembali kepada titik semula lagi itu sekitar 29,5 hari atau 29,5. Sebenarnya tidak tepat 29,5 hari, tapi 29,53. Nanti akan memiliki efek nanti. 29,3 hari. Jadi ini dihitung dari, kita kalau menghitung bulan Komariah itu patokan awalnya adalah terjadi ijtima. Atau bahasa Indonesianya adalah konjungsi. Apa itu ijtima atau konjungsi? Ijtima atau konjungsi itu adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada satu garis lurus. Sini satu garis lurus.
Matahari, bulan dan bumi satu garis lurus. Ini terjadi ijtima. Maka setelahnya bulan kemudian bergeser ke sini. Ini sudah dihitung bulan baru, kemudian bergeser sampai kemudian kembali lagi kepada ijtima lagi, nanti dihitung bulan baru lagi. Itu sekitar 29,53 hari. Itu kalau kita hitung secara matematis. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Bahwasanya Allah itu menetapkan matahari dan bulan itu memiliki garis edar. Jadi ini adalah garis edar bulan, kemudian adalah garis edar matahari, garis edar bumi mengelilingi matahari. Agar apa? Agar manusia memiliki kemampuan untuk menghisap, memiliki kemampuan untuk menentukan waktu dan menghitung. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul yang namanya, yang kita sering kenal dengan nama hilal. Ya, hilal itu adalah bulan sabit. Jadi ketika masa ijtima ini, ijtima atau konjungsi ini, ketika dalam satu garis lurus, itu bulan tidak terlihat ya. Nah, nanti ketika sudah bergeser sedikit, nanti akan terlihat sabit, bulan sabit kecil. Nanti pemirsa sekalian bisa melihat di Google itu bagaimana bentuk hilal itu ya. Itu sangat tipis sekali, sangat kecil sekali. Itu yang disebut dengan hilal. Nah, ini yang dijadikan sebagai dasar kita sudah memasuki bulan baru. Nah, kemudian saat mengelilingi satu putaran penuh 29,53 hari, kalau di total satu tahunnya maka akan menjadi 354, sekian hari. Jadi tidak bulat. 354, sekian hari. Nah, ini nanti akan memberikan konsekuensi. Konsekuensinya adalah nanti akan terjadi ada yang namanya tahun Basitoh, ada yang namanya tahun Kabisat. Jadi tahun Basitoh itu tahun ringan ya, 354 hari satu tahunnya. Tapi nanti ketika ada akumulasi koma-komanya itu nanti menjadi ada tahun Kabisat yang satu tahunnya nanti ada tambahan satu hari lagi, 355 hari. Seperti halnya juga kalender Masehi kita juga mengenal ada tahun Basitohnya dan juga ada tahun Kabisatnya. Ya, berarti memang ini menarik sekali ya para pemirsa. Ada tahun kabisatnya juga. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lantas bagaimana siklus kabisat kalender Hijriah, tentunya berbeda dengan kalender Masehi ya? Iya, berbeda. Jadi kalau kalender Masehi, kita tahu tahun kabisat dalam kalender Masehi itu sekitar 4 tahun sekali ya. Meskipun tidak murni 4 tahun sekali ya, nanti ada hitungannya lagi, tapi kita bisa bilang secara umum sekitar 4 tahun sekali itu nanti akan terjadi siklus tahun kabisat. Dan nanti kalau dalam kalender Masehi penambahannya ada di bulan Februari yang semula 28 hari nanti akan ditambah 29 hari. Akan tapi kalau dalam kalender Hijriah, kalau menggunakan hisab urfi itu nanti penambahannya ada di bulan Zulhijjah, di bulan terakhir yang 29 nanti akan ditambah menjadi 30. Nah, siklus kabisat dalam bulan Hijriah atau dalam bulan Komariah itu nanti membutuhkan waktu 30 tahun, Ustaz. Jadi selama 30 tahun itu nanti akan ada 11 tahun kabisat dan akan ada 19 tahun basito. Jadi nanti hitungannya lebih rumit dibandingkan kalender Masehi ya. Mungkin ini juga efek dari karena kalender Masehi itu menggunakan solar kalender atau hitungannya bumi mengelilingi matahari, dan Hijriah itu menggunakan lunar kalender yang hitungannya didasari atas perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, kalau dibandingkan dengan kalender Masehi, itu kalender Masehi itu atau solar kalender itu yang dihitung dari pergerakan bumi mengelilingi matahari, satu tahunnya itu kalau kita hitung kurang lebih ada 365 hari ya, 365 hari. Ini Masehi. Sedangkan kalau kita di bulan Hijriah atau bulan Komariah itu satu tahunnya itu ada 354 hari, kurang lebih ya. Nah, ini ada perbedaan hari karena memang dari patokan dasarnya berbeda. Perbedaan hari sekitar 11 hari berbeda. Nah, ini yang akhirnya menjadikan kita ketika merasakan bulan Ramadan itu seolah-olah itu setiap tahun itu akan maju 11 hari terus. Jadi mungkin tahun lalu kita merasakan bulan Ramadan itu di bulan April, permulaan Ramadan, sekarang tahun ini bulan Maret ya. Nanti mungkin tahun depan akan maju lagi 11 hari lagi dan seterusnya. Ini akan maju terus. Ini karena perbedaan hitungan hari dari bulan dari kalender Masehi dan juga kalender Hijriah. Ini seperti itu, Ustaz. Baik, pemirsa MBS TV mungkin sudah ada sedikit gambaran atau mungkin kejelasan tentang ibadah ru'yat dan hisab ini. Jadi mungkin lebih ke pembahasan inti lagi, mungkin bisa dijelaskan Ustaz mengenai
Ya, perbincangan banyak orang di masyarakat bahwasanya terkait metode dalam penentuan awal bulan Hijriah ini mungkin masih banyak yang belum paham, mungkin saya jelaskan. Iya, jadi kalau tadi saya sampaikan di awal adalah baru berkaitan dengan masalah kalender ya. Jadi kita belum berbicara masalah metodenya untuk menentukan awal kalender itu seperti apa. Nah, kita dalam menentukan awal bulan Hijriah atau bulan Qamariyah, kita sebagai umat muslim, kita mengetahui bahwa awal bulan Hijriah itu ditandai dengan adanya hilal, sebagaimana saya tadi sampaikan sebelumnya. Itu juga ada landasannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, tentang bulan sabit. Maka katakanlah bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda dalam melaksanakan ibadah haji. Itu dari firman Allah itu disebutkan di situ ada kata-kata hilal. Kemudian selanjutnya dari hadis-hadis Nabi itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan di situ. Saya contohkan salah satunya, misalkan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Artinya jika kalian melihat bulan atau melihat hilal itu, maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal lagi, maka kalian berhari rayalah. Nah, itu adalah dalil-dalil bahwasannya kita menentukan awal bulan itu dari bulan sabit atau hilal yang kita kenal seperti yang beredar dalam masyarakat. Nah, akan tapi penerjemahan ulama atau pemahaman ulama dari dalil-dalil tersebut nanti akan melahirkan dua metode yang berbeda. Nah, nanti ada yang disebut dengan metode ru'yat atau melihat, dan ada yang disebut dengan metode hisab atau menghitung. Nah, sebenarnya ini faktor yang membuat ulama berbeda ini adalah salah satu diantaranya adalah pemahaman terkait dengan praktik ru'yat atau melihat. Kalau kita tadi merujuk pada hadis tadi, Nabi SAW kan mengatakan jika kalian melihat hilal, nah ada isyarat untuk melakukan praktik ru'yat di situ. Nah, akan tapi makna dari kata ru'yat itu ada sebagian ulama yang memaknai dengan makna ta'abudi, artinya itu harus dilakukan karena itu bentuk ibadah, maka mewajibkan kita menentukan awal bulan dengan ru'yat. Tapi ada sebagian ulama yang lain yang memahami bahwa ru'yat di situ bukan ta'abudi, bukan ibadah, tapi hanya sebuah wasilah atau perantara saja untuk mengetahui. Maka bisa menggunakan metode lain selain ru'yat untuk mengetahui awal bulan Qamariyah yang lebih akurat. Nah, yang perlu digarisbawahi Ustadz di sini dan pemirsa MBS sekalian, bahwa perbedaan ini merupakan hal yang wajar kalau dalam Islam. Ini merupakan cakupan dari perkara yang ijtihadiyah. Jadi memang ini terbuka ruang untuk saling berbeda pendapat, saling berbeda pandangan, dan juga saling berbeda penafsiran terkait dengan metode penentuan awal bulan Ramadan. Nah, mungkin saya jelaskan langsung saja ya ini ya terkait dengan ru'yat dan hisabnya itu ya. Jadi kalau ru'yat itu, kalau kita lihat definisi secara etimologis, secara bahasa, ru'yat dari kata ro'ayaro yang artinya itu melihat ya. Kemudian secara etimologis, secara terminologis, secara istilah, maka ru'yat itu adalah proses observasi mengamati hilal untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Nah, ada dalil-dalil yang dijadikan para ulama untuk melakukan ru'yat untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Yang pertama itu adalah hadis yang tadi saya bacakan di awal, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal maka berhari raya. Itu hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari raya kalian atau berbukalah kalian karena melihat hilal. Nah, dari hadis-hadis tersebut maka sebenarnya ada beberapa hadis yang lain juga, tapi redaksinya hampir mirip. Sebenarnya kita bisa mengetahui dari situ memang jelas Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggunakan ru'yat, jadi menggunakan observasi langsung, dan memang ini dilakukan Nabi Muhammad SAW selama masa hidupnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan hisab, jadi selama hidupnya menggunakan ru'yat. Begitu pula para sahabat itu juga menggunakan ru'yat. Ini yang kemudian dijadikan dasar bagi ulama-ulama dalam memahami bahwa ru'yat itu merupakan ta'abudi, merupakan bagian dari ibadah yang harus dikerjakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Nah, kemudian selanjutnya metode yang kedua itu disebut dengan hisab. Hisab ini kalau secara bahasa kita artikan dengan hitungan.
Akan tapi kalau secara istilah hisab itu adalah proses ya untuk memperkirakan posisi matahari, bumi dan bulan untuk menentukan penanggalan dalam umat Islam. Nah, dalam hisab ini ada landasan hukumnya juga. Jadi sama-sama memiliki landasan hukum yang kuat. Yang saya sebutkan yang pertama mungkin dari Al-Qur'an, dari surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Artinya matahari dan bulan itu memiliki garis edar sesuai perhitungannya. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah saya sampaikan di awal, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Bahwa Allah lah, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Allah pula yang menetapkan orbit-orbit manazil ya, sehingga manusia bisa mengetahui bilangan tahun dan hisab. Ini menjadikan isyarat sebenarnya bagi kita umat muslim untuk mempelajari hitungan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariah. Nah, sebenarnya ada dalil-dalil lain seperti juga hadis Nabi, dan dalilnya sama sebagaimana ulama yang menggunakan ru'yat tadi, sumu li ru'yatihi, kemudian wa idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru, dan hadis-hadis yang serupa. Meskipun di situ menggunakan kata ru'yat atau melihat, akan tapi ulama yang menggunakan hisab ini berpendapat bahwa kata melihat di situ tidak diartikan sebagai ta'abudi. Artinya itu hanya sebagai wasilah. Jadi ta'akuli makna. Jadi ru'yat itu bisa digantikan atau melihat itu bisa diartikan dengan hal lain, ya seperti halnya mengetahui. Jadi tidak perlu harus melakukan observasi. Jadi kita menggunakan hitungan itu juga bisa memenuhi kriteria atau memenuhi standar kita dalam menentukan awal bulan Qamariah. Nah, ini juga diperkuat lagi dengan hadis Nabi yang lain. Jadi hadis Nabi tentang awal bulan Qamariah itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Inna ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahsub, asyahru hakadha wa hakadha." Jadi kata Nabi SAW, Nabi itu bersabda, sungguhnya kami itu umat yang ummi, yang tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bulan itu hakadha wa hakadha. Jadi mengisyaratkan dengan tangan hakadha 30, kemudian wa hakadha 29. Jadi kata Nabi bulan itu 29 atau 30. Nah, dari sini itu ada ulama itu memiliki kesimpulan bahwa ada ilat atau ada landasan hukum kenapa Nabi Muhammad itu dulu menggunakan ru'yat. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam pada masa itu tidak bisa menulis dan menghitung. Maksudnya di sini adalah hitungan kompleks ya. Nah, maka dari situ itu menjadi sebuah ilat, menjadi sebuah landasan mengapa umat Islam pada saat itu tidak menghitung, tapi menggunakan ru'yat. Karena memang ru'yat yang mudah pada saat itu, bisa dilakukan secara langsung. Nah, ulama berpendapat kalau ilatnya itu sudah hilang, maka boleh kita menggunakan metode yang lain yang bisa setara dengan ru'yat. Ya, maka ada kaidah dalam fikih, kita mengetahui ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar, ada atau tidaknya hukum itu berkisar pada ilatnya. Jadi ketika ada ilatnya, itu bisa jadi hukumnya ada, tapi ketika tidak ada ilatnya, hukumnya tidak ada. Nah, karena ilatnya pada masa itu, landasannya adalah umat Islam itu pada saat itu tidak bisa menulis dan berhitung, maka Nabi Muhammad pada saat itu menggunakan ru'yat. Nah, pada masa kini modern, umat Islam sudah pintar, sudah ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju, sudah bisa menghitung hitungan yang kompleks, maka ilat yang tadi yang tidak bisa menulis dan menghitung sudah tidak ada, maka sekarang sudah bisa menentukan bulan Qamariah dengan metode yang lebih akurat atau lebih tepat dengan menggunakan hitungan. Nah, metode hisab ini juga nantinya akan ada percabangannya lagi, jadi tidak hanya satu metode saja, nanti ada hisab urfi dan hisab hakiki sebagaimana saya tadi sebutkan di awal. Kemudian hisab hakiki lagi nanti akan ada pencabangannya lagi, ada hisab dengan hitungan ijtima' semata. Artinya kalau sudah terjadi ijtima' berarti auto besoknya ganti bulan baru. Ada yang mengikuti aliran tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa bulan baru itu harus ijtima' dan juga nanti harus melihat posisi hilalnya nanti sudah di atas ufuk atau di bawah ufuk. Nah, jadi mungkin seperti ini kalau saya ilustrasikan dengan gambar ya, biar supaya mungkin pemirsa bisa lebih jelas melihatnya.
Langkah-langkah dalam kita melakukan hisab, yang pertama kita harus mengetahui dulu kapan terjadi ijtima'. Ijtima' atau konjungsi itu terjadi kapan? Yaitu posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis tadi. Kemudian setelah diketahui ijtima'nya kapan, nanti dicari lagi, itu ijtima'nya terjadi sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kalau ijtima'nya sebelum maghrib, kalau ijtima'nya setelah maghrib, kalau ijtima'nya setelah maghrib nanti tidak terjadi bulan baru besoknya, jadi bulan baru lusa. Itu kalau ijtima'nya setelah maghrib. Tapi kalau ijtima'nya sebelum maghrib, nah nanti akan dilihat, nanti hilalnya tingginya berapa derajat di atas ufuk. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan ini ada seorang pengamat, ya, seorang pengamat di bumi ya. Ini saya anggap di bumi. Atau begini saja. Ini ada garis, ini garis ufuk atau garis horizon ya, garis ufuk. Kemudian terjadi ijtima' misalnya. Ijtima' pada siang hari. Jadi matahari ini dan bulan itu dalam satu posisi. Dalam hitungan hisab terjadi ijtima' misalnya misalkan jam 12 siang misalkan. Jadi pada posisi matahari di atas terjadi ijtima'. Kemudian karena ijtima' ini terjadi sebelum maghrib, maka ditunggu nanti sampai maghrib. Nah, kenapa maghrib? Karena dalam Islam pergantian hari itu dihitung dari matahari terbenam. Berbeda dengan penanggalan yang Masehi ya, itu pergantian hari dihitung dari jam 00, tapi kalau dalam Islam dari maghrib. Maka dihitung sampai maghrib. Ketika maghrib, matahari ini nanti akan turun. Matahari ini akan turun, dan bulan juga akan turun. Nah, matahari dan bulan akan turun. Nanti akan terjadi seperti ini. Matahari di bawah ufuk sudah tenggelam. Nah, bulan nanti akan ketinggalan, akan di atas. Dilihat, bulannya nanti tenggelam, ikut tenggelam di bawah matahari juga, di bawah ufuk juga, atau bulannya masih tertinggal di atas. Kalau bulannya itu masih tertinggal di atas, ini bulan misalkan, ini nanti kita akan hitung ketinggiannya berapa, altitude-nya berapa, ketinggiannya berapa, dan elongasinya berapa. Altitude adalah ketinggian bulan atau ketinggian hilal, diukur dari ufuk ya. Kemudian elongasi itu adalah ketinggian, itu adalah jarak antara bulan dengan matahari, sudut jarak antara bulan dengan matahari. Nah, ini akan kita hitung ketinggiannya berapa. Akan tapi kalau bulannya itu ikut tenggelam, artinya hilal di bawah ufuk ya, bulan di bawah ufuk, maka besoknya ini bukan bulan baru, jadi bulan barunya masih lusa, meskipun tadi sudah terjadi ijtima'. Jadi harus dilihat dulu kondisi ketika maghrib. Ketika maghrib itu bulannya ikut tenggelam atau masih ketinggalan. Kalau ikut tenggelam, maka bulan barunya lusa. Kalau masih ketinggalan, nanti dilihat dulu ketinggalannya ini nanti ketinggiannya berapa derajat. Ya, kalau di Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi selama bulan itu tertinggal, meskipun ketinggiannya 0,1 derajat misalkan, selama bulan itu tertinggal masih di atas, artinya masih wujud, maka itu dihitung sebagai bulan baru besoknya, dihitung sebagai tanggal 1. Akan tapi kalau ada saudara-saudara yang lain, pemerintah misalnya menggunakan kriteria imkan ru'yat, jadi itu harus dilihat visibilitasnya. Jadi meskipun bulan itu ketinggalan, bulannya belum tenggelam, tapi harus dihitung dulu apakah bulan ini bisa dilihat atau tidak. Kalau tidak bisa dilihat, maka tetap nanti bulan barunya lusa. Tapi kalau bisa dilihat, maka bulan barunya esok hari. Nah, itu kurang lebih gambaran secara sederhananya seperti itu, perbedaan antara metode ru'yat dan metode hisab. Ya, semakin menarik pemirsa MBS TV pembahasan kita pada kesempatan hari ini, dan juga mungkin kita bertanya-tanya atau mungkin dari pemirsa MBS TV juga bertanya-tanya. Kira-kira mana metode yang paling tepat antara ru'yat dan hisab ini? Ya, jadi Ustaz Singgi dan juga pemirsa MBS TV yang dirahmati oleh Allah, ru'yat dan hisab ini merupakan dua metode yang kita gunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah, yang sama-sama produk ijtihad, yang sama-sama memiliki dasar argumen yang sama-sama kuat. Ya, artinya dua-duanya ini merupakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengetahui awal bulan Qamariah. Bisa menggunakan ru'yat, bisa menggunakan hisab, sama-sama kuat ya. Akan tapi kita di Muhammadiyah, di lingkungan Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah, kita menentukan bahwa awal bulan Hijriyah itu menggunakan metode hisab. Karena kita di lingkungan Muhammadiyah kita menilai bahwa hisab ini lebih akurat ya, karena tidak ada subjektivitas pengamat. Hisab lebih akurat, bisa dihitung, bisa divalidasi oleh siapa saja, bisa diuji oleh siapa saja,
bisa dilakukan oleh siapa saja, dan juga hisab ini juga memiliki pandangan ke depan, yang artinya umat Islam nanti bisa memiliki kalender selama berpuluh-puluhan tahun ke depan, bahkan ratusan tahun ke depan itu sudah ada patokannya, sudah ada kalendernya. Dan yang paling penting nanti kalau kita menggunakan hisab, pada akhirnya kita umat Islam sudah menduduki satu dunia ya, kita sudah global, maka umat Islam bisa nantinya memiliki kalender Islam global, yang itu nanti satu dunia, umat Islam tidak lagi berbeda hari rayanya, Ramadannya, dan lain sebagainya, karena kita sudah memiliki kalender Islam global, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan metode hisab. Kalau masih menggunakan ru'yat, itu akan susah, karena harus ada pengamatan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Mawan untuk penjelasannya. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz Mawan dari pemirsa. Iya. Mengenai sering ditanyakan mengapa kita di Muhammadiyah itu biasanya berbeda dengan pemerintah dalam artian menentukan awal Ramadan, awal bulan Syawal atau mungkin bulan Zulhijjah. Kenapa ada perbedaan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke. Sebagaimana tadi saya jelaskan pemirsa sekalian bahwa kita di Muhammadiyah kita menggunakan metode hisab, dan hisabnya menggunakan kriteria wujudul hilal ya. Jadi hilalnya wujud. Meskipun ini ketinggiannya berapapun, selama hilalnya itu berada di atas ufuk, Muhammadiyah sudah menghitung sebagai bulan baru atau masuk tanggal baru, tanggal 1. Akan tetapi pemerintah itu menggunakan kriteria yang lain, yaitu kriteria imkanur ru'yat. Ya, jadi imkanur ru'yat itu kemungkinan untuk diru'yat. Jadi kriteria imkanur ru'yat itu nanti berpatokan pada visibilitas atau penampakan. Jadi tidak pada wujudnya, tapi bisa nggak dilihat, nampak atau tidak. Ya. Luminasinya ada atau tidak. Nah, kriteria ini nanti disepakati oleh Mabims, ya, kita kenal dengan nama Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu bersepakat membuat kriteria imkanur ru'yat. Kriteria yang nanti bisa hilal itu di atas ufuk yang bisa dilihat itu berapa. Kalau zaman dulu kriterianya 2 derajat, 3 atau 8 jam. Ini maksudnya ketinggian 2 derajat, altitude ketinggian 2 derajat, dan elongasi 3 derajat, atau umur hilal itu 8 jam. Jadi misalkan bulan ini ya, saya ilustrasikan dalam gambar ini ketinggiannya 2 derajat, dan ini 3 derajat elongasinya, jarak antara bulan dengan matahari 3 derajat. Nah, kalau memenuhi kriteria ini, nanti baru diru'yat. Jadi setelah dihisab, diru'yat. Apakah terlihat atau tidak? Kalau di bawah kriteria ini, maka menurut imkanur ru'yat itu tidak bisa dilihat, maka tidak terjadi pergantian bulan baru. Berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu berpatokan tidak pada penampakan, tidak pada visibilitas, tapi berpatokan pada wujud atau tidaknya hilal, wujudul hilal. Meskipun di bawah 2 derajat atau di bawah 3 derajat atau bahkan mungkin 0, sekian derajat, kalau itu sudah wujud maka sudah berganti kalender baru atau berganti dengan bulan baru. Kalau sekarang kalau tidak salah kriteria Mabims itu adalah 3 derajat dan 6. Ini ada koreksi ya. Jadi dulu 2 derajat ketinggian, 3 derajat elongasi. Kalau sekarang 3 derajat ketinggian dan 6 derajat elongasi. Ini kriteria yang sekarang. Maka pasti Muhammadiyah kemungkinannya akan lebih dulu, tidak mungkin pemerintah lebih dulu. Jadi 2 kemungkinannya, antara Muhammadiyah lebih dulu atau pemerintah lebih dulu, atau bareng bersama-sama dengan pemerintah. Tidak mungkin pemerintah lebih dulu. Nah, ini akan kita jumpai seperti halnya dengan Idul Fitri Syawal nanti di 1444 Hijriah ini, di tahun ini. Nanti kita kalau berdasarkan hasil hisab Muhammadiyah, ini pemirsa sekalian bisa lihat di tayangan yang nanti bisa disaksikan di layar kaca masing-masing. Dari hasil hisab Muhammadiyah, bulan Syawal nanti, itu tanggal 29 Ramadan, nanti ketinggian hilal, itu di situ tertulis 1 derajat 47 menit. Artinya kalau melihat kriteria imkanur ru'yat ini, masih di bawahnya kriteria ini, karena kriterianya ketinggian hilal minimal 3 derajat. Tapi nanti di hitungan Muhammadiyah itu ketinggian hilal 1 derajat 47 menit. Kalau menggunakan wujudul hilal, sebagaimana Muhammadiyah, ini sudah masuk bulan baru. Jadi besoknya, itu 29 Ramadan itu tanggal 20 April, berarti 21 April itu sudah Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi pemerintah ini akan ada potensi besar berbeda, karena di bawah kriteria yang disebutkan oleh pemerintah. Ini kalau saya hitung menggunakan, atau saya cek menggunakan
Accurate Time milik Muhammad Odeh. Ini pemirsa sekalian bisa melihat nanti ada peta visibilitas hilal pada tanggal 20 April. Jadi itu nanti yang bergaris merah atau berarsiran merah itu tidak mungkin melihat hilal. Kemudian yang putih itu hilal sudah ada tapi tidak bisa dilihat. Ya. Kemudian nanti yang biru itu nanti bisa dilihat menggunakan alat. Kemudian yang magenta itu kadang-kadang bisa dilihat menggunakan mata telanjang, dan yang hijau itu bisa dilihat dengan mudah dengan mata telanjang. Nah, Indonesia pada tanggal 20 April atau 29 Ramadan nanti itu berada pada zona yang tidak bisa dilihat kalau kita mengacu pada visibilitas hilal. Ya. Maka ini akan ada potensi berbeda. Ini kalau saya ilustrasikan dengan gambar, ini akan terjadi seperti ini. Menurut hitungan Muhammadiyah, ini nanti Syawal 1444 Hijriah ini di Yogyakarta, nanti matahari terbenam, kemudian bulan itu masih ketinggalan di atas sekitar 1,8 derajat ya. Tadi 1 derajat 47 menit ya, 1,8 derajat. Kemudian elongasinya itu 3,4 derajat. Ya, kalau dari gambarnya itu sangat tidak mungkin dilihat. Karena satu posisi hilal atau posisi bulan itu sangat dekat dengan matahari. Hanya 1 derajat. Sangat dekat dengan matahari. Yang artinya cahaya matahari itu ketika terbenam, kalau pemirsa sekalian lihat ya, ketika maghrib itu di barat, itu kan masih ada sisa-sisa cahaya matahari di atas. Maka bulan itu tidak bisa kelihatan. Sangat sulit untuk dilihat. Dan juga elongasinya juga sangat sedikit. Jadi jarak antara bulan dan matahari, sudutnya itu juga sempit. Dan itu sangat sulit sekali kalau kita menggunakan ru'yat untuk melihat bulan tersebut. Maka ada kemungkinan atau ada potensi kita nanti bulan Syawalnya atau Idul Fitrinya nanti akan terjadi perbedaan antara kita dengan pemerintah. Baik Ustadz Mawan, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz Mawan. Yeah. Ini karena nanti juga kemungkinan sebentar lagi kan ada penentuan 1 Syawal. Yeah. Ini bagaimana kita menyikapi jika nanti benar-benar ada perbedaan antara khususnya Muhammadiyah dengan pemerintah dalam menentukan 1 Syawal. Ya, jadi kalau Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari ditetapkan ya dari melalui edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa kita di Muhammadiyah akan 1 Syawal atau akan Idul Fitri pada tanggal 21 April nanti ya. Akan tapi kalau masyarakat Muslim Indonesia, terutama ya pemerintah dan yang mengikuti metodenya pemerintah, nanti mungkin harus menunggu dulu apakah nanti hilalnya itu bisa diru'yat atau tidak. Kalau berdasarkan kriteria imkanur ru'yat tadi, hilalnya masih jauh di bawah kriteria, mungkin kemungkinan besar akan terjadi perbedaan. Nah, maka yang perlu digarisbawahi oleh kita semua sebagai kaum muslimin bahwa perbedaan ini terjadi bukan karena kita bermusuhan antara Muhammadiyah dan pemerintah itu bermusuhan, bukan, atau karena gengsi, itu bukan. Tapi perbedaan ini terjadi karena memang ada ijtihad, permasalahan ijtihad yang berbeda atau metode yang berbeda, dan dua metode ini memiliki landasan yang sama-sama kuat. Nah, maka saya mungkin mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar, Ketua Umum PP Muhammadiyah kemarin, ketika penetapan awal Ramadan dan awal Syawal. Jadi kita sebagai umat muslim, karena adanya perbedaan ini, kita dituntut untuk saling menghargai, tasamuh, toleransi, dan juga perbedaan ini kan kita sudah terbiasa, sudah ada terus ya, dan hendaknya karena sudah terbiasa berbeda ini, maka ada timbul rasa penghargaan dan kearifan bagi kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan perbedaan ini juga dihasilkan karena ijtihad. Jadi jangan dianggap perbedaan ini adalah upaya untuk memecah belah umat Islam di Indonesia, tidak. Tapi ini memang murni metode atau murni ijtihad yang dipakai oleh dua kelompok yang berbeda dan memiliki sama-sama landasan yang kuat, dan kita dituntut untuk saling menghormati karena dua-duanya memiliki bisa ditanggungjawabkan secara keagamaan, bisa ditanggungjawabkan secara keilmuan, dan juga memiliki tanggung jawab secara kemaslahatan bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu kiranya. Baik, terima kasih Ustadz Mawan sudah hadir bersama kami di MBS TV Jakarta. Semoga pemirsa MBS TV semuanya juga mendapatkan kejelasan tentang apa yang beliau sampaikan, dan mungkin bisa sedikit kita simpulkan bahwasanya Hisab sebagai metode penentuan awal bulan Komariah atau bulan Hijriah sesungguhnya memiliki landasan ataupun dalil yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah,
sekaligus juga memiliki landasan yang kuat dalam ilmu-ilmu astronomi tentunya. Yeah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami salam terima kasih Ustaz Mohan yang telah hadir bersama kita pada kesempatan Sama-sama, hari ini. ya, sama-sama. Terima kasih pada para kembali. pemirsa MBS TV dimanapun Anda berada, dirahmati oleh Allah. Semoga acara kita pada kesempatan hari ini bisa menambah wawasan kita dalam dunia pengetahuan Islam dan juga dunia agama Islam tentunya. Dan juga terima kasih sudah setia selalu untuk menyaksikan program-program dari Pernak-Pernik Ramadan MBS TV Yogyakarta. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kebersamaannya, dan silakan jangan lupa untuk senantiasa subscribe di channel YouTube kami MBS TV Yogyakarta. Sekian dari kami, banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Astagfirullahal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.